sebagai mudharabah bagi hasil. Ini itu sangat cocok untuk kebutuhan sehari-hari dan investasi jangka pendek. Selanjutnya yang kedua yaitu deposito syariah, di mana investasi jangka panjang dengan akad mudharabah memberikan potensi bagi hasil kompetitif dan sesuai syariah. Selanjutnya yang ketiga yaitu giro syariah, di mana rekening giro untuk transaksi bisnis dan pribadi dengan risiko dia tanpa bunga namun dengan potensi bonus. Baik, poin yang keempat yaitu produk pembiayaan, di mana bank syariah menawarkan solusi pembiayaan untuk berbagai kebutuhan dengan akad yang adil. Yang pertama ada murabahah, di mana pembiayaan barang dengan sistem jual beli. Bank membeli barang lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan yang disepakati. Yang kedua yaitu musyarakah, di mana kerjasama modal antara bank dan nasabah dalam suatu proyek dengan pembagian keuntungan dan kerugian sesuai porsi modal. Selanjutnya yang ketiga yaitu mudharabah, di mana pembiayaan di bank sebagai pemilik modal menyerahkan dana kepada nasabah sebagai pengelola usaha dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatannya. Selanjutnya ada poin yang terakhir yaitu ijarah, di mana pembiayaan sewa menyewa, bank menyewakan aset kepada nasabah dengan pembayaran sewa yang tepat. Poin selanjutnya yaitu jasa perbankan syariah. Selain produk utama, bank syariah juga menyediakan berbagai jasa untuk kemudahan transaksi Anda. Yang pertama yaitu transfer dana, di mana layanan pengiriman uang antar rekening maupun antar bank dengan cepat dan aman. Yang kedua yaitu clearing dan inkaso, yaitu proses penyelesaian transaksi pembayaran antar bank atau clearing dan penagihan warkat atau inkaso untuk efisiensi bisnis. Yang ketiga ada safe deposit box, yaitu layanan penyimpanan barang berharga Anda dengan keamanan terjamin. Selanjutnya yaitu layanan digital bank syariah, yaitu bank syariah terus berinovasi dengan layanan digital untuk kenyamanan nasabah. Layanan digital bank syariah di Indonesia meliputi yang pertama yaitu mobile banking untuk transaksi syariah, yang kedua yaitu pembayaran zakat, infak, sedekah, dan wakaf digital. Yang ketiga yaitu produk tabungan dan deposito syariah. Yang keempat, pembiayaan KPRS syariah. Yang kelima, investasi sukuk dan reksa dana syariah. Layanan ini memudahkan akses keuangan syariah dan mendukung kegiatan ekonomi syariah. Next, poin selanjutnya yaitu keunggulan kompetitif bank syariah. Yang pertama yaitu bebas riba, di mana menghindari praktik riba sehingga transaksi Anda lebih berkah dan sesuai syariat. Yang kedua yaitu investasi halal, di mana dana nasabah diinvestasikan pada sektor real yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Yang ketiga yaitu berorientasi sosial, di mana mendorong keadilan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program sosial. Dan yang terakhir yaitu etika bisnis, yaitu menerapkan etika bisnis yang tinggi, transparan, dan bertanggung jawab. Nah, maka dari itu, pilihlah bank syariah untuk keuangan yang lebih berkah dan bermakna. Itu saja materi mengenai layanan produk dan jasa bank syariah. Selanjutnya ada kesimpulan, yaitu memakmurkan ekonomi umat. Perbankan syariah bukan hanya tentang layanan keuangan, tapi juga tentang membangun ekosistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Yang pertama ada dukung ekonomi berkah. Dengan memilih bank syariah, Anda terus berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang sesuai syariah. Yang kedua yaitu pemberdayaan umat berbagai produk dan jasa. Syariah dirancang untuk mendukung kesejahteraan dan kemandirian ekonomi umat. Yang ketiga yaitu masa depan berkelanjutan, di mana mari bersama membangun masa depan keuangan yang lebih baik dan berkah bagi semua. Mungkin itu saja presentasi saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum